Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk bisa menyalakan kamera karena selama acara berlangsung akan kami lakukan sesi dokumentasi. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Sistia Devi Apriliana selaku moderator acara hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, bersama-sama dengan tim teknis Pusat Perbukuan akan ikut meramaikan webinar Tantangan 21 Hari Membaca Nyaring. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, paparan dari narasumber, Ibu Rosi Setiawan. Yang kedua, penyampaian teknis lomba. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, pengarahan sekaligus pembukaan tantangan 21 hari membaca nyaring oleh Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih untuk 300 lebih pendaftar yang telah bergabung dan ikut berpartisipasi bersama pada acara Tantangan 21 Hari Membaca Nyaring. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, agar lebih akrab saya akan memanggil dengan sebutan Sobat Sibi ya. Sobat Sibi adalah sebutan bagi teman-teman yang memiliki kesempatan untuk bisa mengakses atau memanfaatkan platform kita di Sibi Kemdikbud, dan semua orang berpotensi nih untuk menjadi Sobat Sibi. Sibi sendiri adalah Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, platform yang menyediakan banyak macam buku dari mulai buku teks pelajaran, buku non-teks, dan buku kurikulum merdeka. Pastinya juga banyak tipe buku, ada PDF, audio, dan buku interaktif. Nah, Sibi sendiri juga salah satu icon atau nama maskot dari kita, yaitu C for Sinta dan B for Bima. Sinta dan Bima. Nah, jadi untuk Sobat Sibi, banyak mendapatkan manfaat dan informasi nih tentunya di webinar kali ini. Acara webinar kali ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, syarat dan ketentuan untuk challenge 21 hari membaca nyaring, sehingga kita bisa sama-sama tahu nih apa saja persyaratan untuk bisa mengikuti challenge ini. Akan diambil 3 juara terbaik dan 1 favorit di akhir challenge 21 hari membaca nyaring ya, Sobat Sibi. Oke, baik, tanpa kita berlama-lama, Sobat Sibi, acara selanjutnya adalah pemaparan materi read aloud atau membaca nyaring yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita kali ini, yaitu Ibu Rosi Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan CV dari Ibu Rosi. Baik, untuk nama lengkap, Dwi Renya Rosaria atau bisa lebih akrab dipanggil Rosi Setiawan. Tanggal lahir 13 April tahun 1956. Untuk status menikah dengan 2 anak. Untuk alamat Jalan Gedung Pinang PS nomor 26 Pondok Indah, Jakarta. Untuk aspirasi pribadi, mendorong anak Indonesia menjadi pembaca sepanjang hayat melalui read aloud atau membacakan nyaring. Untuk kegiatan tahun 2022 hingga saat ini menjadi panitia penilai buku non-teks Pusat Perbukuan Kemendikbudristek. Tahun 2021 hingga saat ini fasilitator nasional literasi daerah 3T Badan Bahasa Kemendikbudristek. Tahun 2019 hingga saat ini yang pertama, membangun komunitas read aloud di seluruh Indonesia melalui program pelatihan pelatih membacakan nyaring atau TOT Read Aloud. Yang kedua, terbentuk 84 komunitas read aloud Indonesia tersebar dari Banda Aceh sampai Manokwari. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya, Sobat Sibi, bahwasanya pemateri hebat kita kali ini sudah kemana-mana nih. Jadi sudah ada 84 komunitas dan juga pendiri dari komunitas Read Aloud seluruh Indonesia. Baik, Sobat Sibi, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan pemaparan dari Ibu Rosi Setiawan. Kepada Ibu Rosi Setiawan, disilahkan. Terima kasih Mbak Devi. Selamat pagi, Sobat Sibi. Senang bisa berjumpa
dalam kesempatan tantangan 21 hari membaca nyaring. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara kita yang akan kita lakukan 21 hari berturut-turut, izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi mengenai manfaat dari membaca nyaring. Izin saya share screen, Sobat Sibi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kita akan bersama-sama dalam sebuah rangkaian membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring kalau dibuat gambar, saya selalu bilang segitiga. Ya, kalau ada literasi, ini ada segitiga membaca nyaring. Jadi, di kegiatan membaca nyaring, ada 3 unsur yang terlibat, yaitu ada orang dewasa, ada anak, dan ada buku. Nah, apa peran orang dewasa dalam kegiatan membaca nyaring? Orang dewasa yang membacakan buku kepada anak. Nah, inilah kegiatan sederhana membaca nyaring. Karena saya hampir yakin bahwa semua warga negara Indonesia 96% bisa melakukan kegiatan membaca nyaring. Ya, tinggal ambil buku, bacakan. Apa yang terjadi ketika orang dewasa membacakan buku? Ternyata ketika orang dewasa masuk ke dalam kehidupan anak, ya, dengan meluangkan waktunya membacakan buku, ini akan tertangkap oleh anak bahwa membaca adalah prioritas. Ya. Karena orang dewasa kan ditangkap oleh anak-anak itu sebagai orang yang sibuk ya dari pagi sampai sore, baru malam baru datang lagi ke rumah, tetapi begitu dia meluangkan waktu hanya ambil buku dan bacakan, anak-anak menangkap bahwa ini menjadi sebuah prioritas bagi orang dewasa dan anak merasa bahwa membaca adalah prioritas utama. Nah, kita tahu bahwa membaca adalah penting. Kita punya quote ya, membaca adalah jendela dunia ya. Tapi saya menambahkan bahwa kita harus meletakkan membaca di tempat yang utama ya. Karena ya, saat ini pun kita sudah merasa bahwa semua pengetahuan, semua pembelajaran bisa kita pelajari melalui membaca. Apalagi anak-anak kita yang akan tumbuh menjadi dewasa di abad 21. Akan lebih banyak lagi ya kebutuhan membaca untuk belajar dan untuk kehidupannya. Jadi, kegiatan membacakan nyaring harus ada bukunya. Kalau nggak pakai buku, itu namanya bukan membaca nyaring. Dan anak-anak tidak menangkap itu sebagai sebuah kegiatan penting membaca buku. Jadi, kegiatan membaca nyaring harus ada bukunya. Jadi, buku memang berperan besar dalam membantu anak tumbuh menjadi pembaca. Ya, karena anak-anak yang biasa hidup di lingkungan ya, yang ada bukunya, dia cenderung untuk menjadi pembaca baik ketika masuk ke dunia akademis ya. Kemudian anak-anak juga cenderung menikmati membaca sepanjang hidup kalau sudah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan buku ya. Berbagi buku dengan anak-anak ketika mereka masih kecil dapat menyiapkan ruang untuk sukses di sekolah dan kebiasaan membaca yang baik seumur hidup. Jadi penting ada bukunya ya. Nah, bagaimana anak-anak dapat manfaat dari kegiatan membaca nyaring? Ya, jadi orang dewasa membacakan buku, ada bukunya. Itulah membaca nyaring. Ya, ternyata dalam kegiatan membacakan nyaring, pada dasarnya kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Ya, karena melalui buku yang dibacakan, anak belajar memahami simbol. Ya, ketika anak ada seorang anak laki-laki ya katakanlah melihat buku dan menunjuk
menunjuk ke gambar anak-anak laki-laki, dia mempelajari tulisan anak laki-laki, gitu ya. Atau menghubungkan keduanya, antara anak laki-laki dengan kehidupan nyata. Jadi dia tahu gambarnya, dia tahu tulisannya, dia bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata. Dan juga ketika kita membacakan nyaring, anak mempelajari kosakata. Kosakata adalah unsur penting untuk berkomunikasi, untuk berbahasa, dan juga untuk belajar. Ya, memberi nama pada, katakanlah ada seekor kucing dan menunjuk gambarnya, kucing Persia yang ada di buku. Oh, dia tahu bahwa ini adalah seekor kucing, ya. Dan juga ketika kita membacakan nyaring, apa yang kita baca, ya, apa yang ada di dalam buku pada dasarnya adalah semua kosakata. Dan kosakata, ya, selain cara kita untuk berkomunikasi, juga salah satu unsur yang diperlukan anak ketika anak akan belajar membaca, ya. Kemudian mengantisipasi peristiwa. Jadi anak belajar memprediksi. Ya, jadi kita bisa memberitahu apa yang akan terjadi di dalam cerita yang akan kita bacakan. Ya. Kemudian bisa juga dipergunakan untuk belajar berhitung. Jadi ketika menunjuk, ya, setiap benda yang ada atau setiap tokoh yang ada di dalam buku, kita bisa mengajarkan anak juga berhitung. Oh, ini ada apel loh. Apelnya ada 1, 2, 3. Atau ada kucing. Kucingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam suasana yang menyenangkan, anak juga belajar berhitung. Belajar warna, belajar bentuk dengan menunjuk, ya, benda-benda yang ada di dalam buku, dan juga menerapkan pengetahuan, ya, membuat rima, ya, bunyi dalam kosakata. Ini juga sangat penting untuk persiapan anak belajar membaca. Dan di dalam buku kita bisa bermain dengan rima. Katakanlah ada gambar bola, kemudian ada tulisan bola, kita bisa menggantikan la menjadi li atau la menjadi lo. Jadi boli, ya, bolo, gitu ya, sehingga anak terbiasa, ya, terpapar dengan suara yang ada di dalam huruf. Kemudian anak bisa berkembang secara sosial melalui kegiatan membacakan buku, ya, dengan belajar berbagi, ya, ketika di rumah, ya, membaca bersama dengan kakak atau dengan adik, tentunya harus berbagi waktu orang tuanya. Jadi mengajak teman-teman lain juga membacakan bersama. Dan juga mencoba peran yang berbeda. Ya, ketika di dalam buku cerita ada tokoh, kita bisa mengajak anak untuk membayangkan seandainya kita menjadi tokoh tersebut. Gitu. Ini cara untuk mengembangkan keterampilan sosial anak. Dan juga menunjukkan kepedulian, ya, membahas buku tentang orang yang memiliki kemampuan berbeda, menderita atau terluka, ya, atau menghadapi tantangan. Jadi anak akan belajar bagaimana orang lain mengalami hal-hal yang mungkin bisa dialami oleh anak atau tidak dialami oleh anak, tetapi anak mengalami, mempelajari apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam buku. Ya. Kemudian secara emosi, ya, di dalam buku kadang-kadang ada cerita-cerita yang menakutkan. Nah, anak bisa belajar dari tokoh. Jadi tidak langsung mengalami, tetapi belajar dari tokoh. Ya, tokohnya bisa anak-anak atau bisa hewan. Ya, kalau itu fiksi fabel, sehingga anak-anak mengetahui bagaimana sih perasaan takut, ya, atau merasa paling baik tentang diri sendiri, ini juga bisa. Atau merasakan kesedihan yang dialami dengan tokoh. Jadi menunjukkan belas kasihan, ya, bisa kita mengidentifikasi cerita atau masalah
yang ada dialami oleh tokoh, sehingga anak mempelajari ya bagaimana beragam emosi sekaligus merasakan ya, karena ketika kita membacakan buku, anak cenderung untuk terlibat di dalam cerita yang kita bacakan. Kemudian berkembang secara fisik. Ya, ingat bahwa anak juga harus mengembangkan otot-otot yang ada di dalam jarinya ya untuk apa namanya persiapan untuk nanti dia belajar menulis ya, sehingga ketika dia membaca buku, memegang buku, ternyata membolak-balikan buku ini adalah sebuah keterampilan fisik yang harus dilalui oleh, dan juga memperkuat otot mata ya, mengikuti gambar yang ada, mengikuti kata-kata yang ada di dalam buku, ternyata otot-otot mata juga diperkuat, dan juga mengkoordinasikan antara gerak mata dan gerak tangan ya, karena ketika kita membacakan buku kita akan menunjuk sehingga anak mengikuti jari kita, baik menunjuk gambar untuk anak-anak yang berada di level pembaca A, tetapi menunjuk kata untuk anak-anak di level pembaca B ya, atau pembaca awal ya. Kemudian bagaimana caranya agar membaca nyaring ini efektif? Ya, pastikan bahwa membacakan nyaring lakukan sedini mungkin. Bahkan 0 bulan, begitu bayi lahir, sudah saatnya kita untuk membacakan buku. Ya, tentunya ketika anak 0 sampai 3 tahun atau 5 tahun, tujuannya adalah bukan membuat anak bisa membaca, tetapi 0 sampai 3 tahun tujuannya adalah mendorong anak untuk siap berbicara. Ya, jadi jangan kaget kalau kita punya kebiasaan 0 sampai 3 tahun, di sekitar usia 3 tahun anak sudah bisa hafal beberapa buku yang sering kita bacakan, bahkan menirukan bagaimana dia membaca. Seolah-olah sudah bisa baca, padahal dia hafal dengan cerita yang biasa kita bacakan. Jadi 0 sampai 3 tahun pastikan kita menunjuk gambar. Ya, bahkan lakukan pengulangan-pengulangan ya, baik ketika menunjuk gambar minimal 3 kali gitu ya, karena dalam pengulangan ternyata anak-anak sedang belajar ya, dan juga menjadi 2 sumber informasi, pemahaman tentang objek dunia nyata dan juga pemahaman tentang pentingnya bahasa. Ini kalau kita lakukan sedini mungkin. Dan untuk anak yang sudah bisa membaca sendiri, membaca nyaring juga masih diperlukan. Karena membaca itu adalah keterampilan yang memang harus dilakukan. Sehingga walaupun sudah bisa membaca, anak harus juga didorong, dimotivasi untuk senantiasa belajar, ya, melatih ya keterampilan membacanya agar lancar dan fasih. Kemudian ini ada langkah sederhana untuk membacakan nyaring, ada sebelum, selama, dan setelah. Apa yang dilakukan sebelum? Lakukanlah persiapan, bangun informasi latar anak. Selama membacakan nyaring, harus ada dialog, tanya jawab, dan interaksi. Jadi ingat bahwa kegiatan membacakan nyaring bukan tentang orang dewasa, tetapi tentang anak. Sehingga kita harus mendorong anak untuk ya berinteraksi, untuk bercerita mengenai apa yang ada di dalam buku. Dan setelah membacakan nyaring, dorong anak menceritakan kembali dan lakukanlah diskusi-diskusi kecil untuk mengembangkan pemahaman anak tentang buku yang tadi kita bacakan. Ya, ini persiapannya, kenali tahapan membaca anak. Ya, anak saya umur berapa ya? Ya, kalau anaknya antara 0 sampai 7 tahun, dia berada di jenjang pembaca dini. Ya, kemudian 6, 8, 7, 9, 8, 10, itu masuk ke pembaca awal. Jadi ada tandanya di buku, nanti teman-teman lihat ketika masuk platform CD, ada A, ada B, ada C.
Nah, pilih sesuai dengan eh, perkiraan usia anak. Ya, karena mungkin saja di daerah-daerah tertentu ada anak yang berusia 10 tahun tetapi mungkin masuk ke dalam jenjang B. Jadi ini perkiraan usia. Kemudian kenali tujuan membaca nyaring. Membaca nyaring ini ya bisa bertujuan untuk membuat anak atau meningkatkan keterampilan mendengarkan, ya, karena keterampilan mendengarkan adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh anak-anak baik di pembaca dini maupun pembaca awal. Ya. Kemudian mendorong anak untuk berbicara. Nah, ini biasanya di anak-anak 0 sampai 5 tahun. Ya. Jadi keterampilan berkomunikasinya harus sudah cukup mumpuni sehingga nanti anak akan siap untuk belajar membaca. Kemudian untuk mau membaca, jadi kemauan, motivasi, ini adalah cara mudah untuk membangun motivasi melalui membacakan nyaring, kemudian bisa membaca. Ya, ketika kita membacakan nyaring, ternyata elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca ada ketika kita membacakan nyaring. Ketika kita membacakan nyaring, dapat mendorong anak untuk berkomunikasi secara lisan. Ini adalah salah satu unsur penting untuk belajar membaca. Ya. Kemudian anak belajar kosakata, anak belajar struktur kalimat, anak berinteraksi dengan buku, ya harus ada bukunya. Kemudian anak terbangun pengetahuan latarnya. Nah, ini adalah 5 dari 8 unsur yang harus dimiliki oleh anak sebelum belajar membaca, sehingga anak mempunyai pemahaman bahasa. Dan 3 unsur berikutnya ya, adalah anak-anak harus juga bisa mengeja, harus bisa mempunyai pengetahuan alfabet, ya, abjad. Dan yang ketiga, anak-anak harus mempunyai kesadaran dan pengetahuan bunyi huruf. Ya, jadi anak-anak tahu bahwa abjad itu ada A sampai Z, tetapi di dalam abjad itu ada bunyi dari abjad. Jadi pengucapannya. Dan ini ketika kita membacakan nyaring, anak-anak terpapar dengan ke-8 unsur tadi. Oleh sebab itu, banyak diketemukan ya, anak-anak yang sering dibacakan buku mendapat keajaiban dari membaca nyaring. Apa itu keajaibannya? Anak tiba-tiba bisa baca. Karena apa? Karena 8 unsur yang dibutuhkan anak untuk belajar membaca ada ketika kita membaca nyaring. Dan juga karena berinteraksi dengan beragam buku, ya, karena memang ketika kita membacakan nyaring, kami mendorong orang tua untuk membacakan beragam tema dan topik, sehingga membuat anak menjadi anak yang gemar membaca. Kemudian pilih buku sesuai jenjang, ya, perhatikan faktor kebahasaan, ya, ada pilihan katanya, kosakatanya, ejaan atau tata tulisnya, kemudian jumlah kata per kalimat, jumlah kalimat per halaman, jumlah kalimat per paragraf. Ini sudah diatur di dalam buku yang berjenjang. Juga materi, ilustrasi, genre, kemudian jumlah halaman, bentuk dan ukuran buku, ini mempengaruhi pilihan buku untuk membacakannya. Tapi ketika teman-teman ya, memilih buku-buku yang ada di dalam platform CB, kita tinggal memilih tandanya A, B, atau C sesuai dengan usia anak. Ya. Kemudian ini salah satu contohnya yang ada di dalam CB, ada A, ada B1, B2, B3, dan C, dan DE. Gitu ya. Lalu sebelum membacakan nyaring, lakukanlah prabaca. Ya. Baca dulu bukunya. Bahkan baca berulang-ulang. Supaya apa? Supaya orang tua mengetahui jalannya cerita, mengetahui letak tanda baca. Ketika kita tahu tanda baca, kita bisa mengatur intonasi suara kita menjadi lebih menarik. Ya. Ikutin aja tanda baca yang ada. Ya. Dan juga bisa menentukan kapan harus jeda. Mengapa harus jeda?
Karena ketika kita membacakan nyaring, tujuannya adalah bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi tadi menikmati dialog, tanya jawab, dan interaksi. Ya, sehingga kalau kita sudah baca dulu, kita tahu kapan saya akan berdialog dengan, dan juga mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. Karena begitu kita memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya atau untuk menjawab, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih banyak. Dan inilah tujuan membacakannya. Ya. Dan juga melakukan prediksi. Jadi mengajak anak memperkirakan apa yang akan terjadi. Atau mengajak anak untuk menghubungkan apa yang terjadi, apa yang dibaca dengan pengalaman anak, ya, atau dengan buku yang pernah dibaca, atau dengan pengalaman yang ada di dalam dunia. Lalu baca identitas buku. Ketika kita mulai membaca, biasakan menyebutkan judul, penulis, dan ilustrator. Dan baca gambar atau ilustrasi. Ya, ketika kita membacakan buku cerita bergambar, gambarnya itu sudah bercerita. Dan anak, apalagi di A dan B, itu cenderung untuk membaca gambar dulu. Karena memang mereka belum bisa membaca. Jadi pastikan orang tua bersama anak membaca gambar. Karena inilah yang memang dilakukan anak ketika dia mulai belajar membaca. Ya. Kemudian sebelum bacakan nyaring, baca beragam variasi buku, ya. Kemudian membuat prediksi, buat koneksi, dan juga melihat kosakata sulit yang ada di dalam buku. Ketika kita menemukan kosakata sulit, pastikan bahwa kita mengajak anak ya untuk mencari bersama anak, mencari arti dari kosakata. Tapi jangan buru-buru buka kamus. Tapi usahakan kita mencari arti dari kosakata sulit itu dari teks yang ada atau dari ilustrasi yang ada. Sehingga anak tahu nanti kalau dia sudah menjadi pembaca mandiri, menemukan kosakata-kosakata sulit, dia akan mencoba mencari dari dalam buku yang sedang dibaca. Ya. Kemudian selama membacakan nyaring, bacakan dengan suara yang bisa didengar anak, tidak terlalu cepat kalau anaknya masih kecil, ya, dan buat anak merasa adanya cerita yang mengalir. Ya. Kemudian tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak-anak, jaga interaksi dengan anak-anak, bercakap-cakap dan ajukan pertanyaan. Ya. Ini digunakan untuk sebagai sarana berbagi informasi. Dorong anak-anak untuk bertanya. Ya, kalau anak-anak tidak bertanya, kita yang bertanya, dan juga jadikan ajang diskusi. Dan penting, ya, orang dewasa yang membacakan buku mengubah semua pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya bukan ya dan tidak. Ya. Kemudian setelah membacakan nyaring, tetap bercakap-cakap dengan anak-anak, tetap mengajukan pertanyaan, ya, tetap menjadikan ini sebagai dialogic reading. Jadi ada dialog saat membaca, ya. Dialog akan terjadi kalau kita mengajukan pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka, ya. Jadi jawabannya bukan hanya ya dan tidak, tetapi mengembangkan opini anak. Nah, minta anak-anak juga menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri, ya. Mulai dari bertanya kepada anak-anak, tadi ada siapa? Ada tokohnya, ada siapa? Terjadinya di mana? Terjadinya kapan? Awalnya apa, Dek, ceritanya? Lalu akhirnya apa? Di tengah-tengahnya ada apa? Nah, dengan menggunakan 5 jari kita, kita bisa mendorong anak untuk menceritakan kembali. Dan letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau anak, karena biasanya anak cenderung mau membaca buku yang kita bacakan. Ya. Kemudian jadikan kegiatan rutin, ya. Yang terbaik adalah setiap hari, tapi sedikit.
ya, bukan seminggu sekali 30 menit gitu ya, tapi lebih baik 5 atau 7 menit sehari ya, tapi konsisten. Karena memang kita sedang membangun kebiasaan. Ya, jadikan rutinitas harian ya, seperti kebiasaan menggosok gigi ya, sehari 2 kali, kalau ini cukup sehari sekali aja. Kemudian orang dewasa harus lebih sabar, meluangkan waktu ya, dan bersabarlah jika anak-anak tidak mengerti ya, karena orang dewasa biasanya sih karena sudah lancar membaca sehingga menganggap remeh kegiatan membaca ya, tetapi di sini tadi saya sudah sampaikan, membacakan nyaring bukan tentang kita orang dewasa, tetapi tentang anak. Jadi pastikan bahwa anak-anak mengetahui bagaimana cara membaca dari kiri kanan, dari atas ke bawah, ya. Bagaimana mereka tahu bahwa setiap coretan yang ada di halaman ternyata mewakili sebuah kata, ya. Dan lakukanlah dialog saat membacakan nyaring, ya, sebelum, selama, dan setelah membacakan nyaring. Orang dewasa bercakap-cakaplah tentang buku dengan anak ya. Orang dewasa jadilah pendengar, penanya, penonton bagi anak ya, sehingga ada 4 langkah untuk berdialog ya. Lakukanlah pemantik ya, jadi kita bisa ya memilih bagian mana untuk ya mendorong anak merespons, kemudian tangkap respons anak, ya, lalu evaluasi sedikit, ya cepat, lalu memperluas si respons anak dan mengulangi respons dan memastikan anak akan belajar sehingga anak-anak mempunyai kedalaman pemahaman. Inilah yang dimaksud dengan dialogic reading. Ya, contohnya ini ada sebuah halaman buku ya dari koleksinya CB. Di sini ya kalau kita melihat gambar, ini adalah suasana kelas di mana tiba-tiba ada bangku yang kosong. Kita bisa tanya, kira-kira ya kenapa bangku ini tidak ada isinya, sedangkan yang lain ada isinya. Nah, anak-anak akan menjawab, ya katakanlah, oh ini salah satu siswanya nggak masuk. Nah, kalau nggak masuk, kira-kira kenapa? Nah, kita tunggu. Ya, biasanya, oh sakit. Nah, kalau sakit, kira-kira sakit apa ya? Nah, inilah dialog-dialog sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun kedalaman pemahaman anak. Ya, sini juga, nah, ini ada sebuah gambar. Ya, di sini ternyata teman-teman yang tadi ada, ya, kita bisa menanyakan apa yang ada, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Nara. Ya, ternyata Nara terlihat di sini. Oh, ini yang namanya Nara. Ya, karena ingat ya, anak akan membaca gambar. Oh, ini Nara karena tidak ada di halaman sebelumnya. Jadi ini Nara. Oh, berarti Nara kakinya sakit. Nah, kita tahu kira-kira sakit apa ya? Nah, anak akan menjawab. Nah, ketika anak menjawab, kita ulangi. Inilah dialogic reading yang bisa mengembangkan pemahaman. Itu akhir dari paparan saya. Semoga teman-teman semakin bersemangat untuk menjalankan 21 hari tantangan membaca nyaring karena melalui suara teman-teman ya, orang dewasa yang membacakan cerita dan menjadi pembantu membantu anak memahami konten yang ada di dalam buku, ternyata kita mendorong anak-anak untuk ya paham ya dan lebih cepat pemahamannya dari ketika kita hanya secara tradisional membacakan buku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Rosi Setiawan atas paparannya yang luar biasa.
Di sini tadi saya sudah mencatat juga nih Bu Rosi beberapa Mmm, hal penting yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi. Itu yang pertama pentingnya buku ya Bu ya dalam metode membacakan nyaring seperti itu. Kemudian pembiasaan juga menjadi hal yang penting dalam kita membacakan nyaring. Jadi, karena anak itu bisa senang membaca ketika terbiasa dibacakan, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, ternyata membacakan buku untuk anak-anak ini juga ada jenjangnya loh dari, 0 sampai 7, kemudian 8 sampai 13 seperti itu. Jadi ada pembaca dini, pembaca awal, pembaca semenjana, pembaca madya, dan pembaca mahir, seperti itu. Kemudian tujuannya juga meningkatkan keterampilan mendengarkan, melatih sosialisasi anak, empati, rasa emosional. Banyak sekali manfaat dari membacakan nyaring untuk anak-anak. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rosi Setiawan. Sobat Sibi bisa menyiapkan pertanyaan nanti ya. Jadi setelah ini akan dipaparkan juga penjelasan teknis untuk tantangan 21 hari membacakan nyaring. Sobat Sibi bisa menyiapkan pertanyaannya dan nanti bisa disampaikan di kolom chat. Oke, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian penjelasan teknis tantangan 21 hari membaca nyaring. Oke, dengan hashtag Sobat Sibi Membaca Read Aloud 21 Days Challenge. Oke, oke. Jadi, tentunya nanti Sobat Sibi selama 21 hari akan melakukan challenge atau tantangan yaitu membaca nyaring ya. Dengan yang pasti, Sobat Sibi harus mencantumkan hashtag-hashtag seperti itu untuk menjadi syarat atau kriteria. Nah, di sini timeline Read Aloud 21 Days Challenge yang pertama pendaftaran sudah kami mulai dari tanggal 24 hingga 30 Maret tahun 2023. Untuk pelaksanaannya dari mulai besok hingga sampai tanggal 21 April 2023. Untuk pengumuman pembaca terbaik tanggal 2 Mei 2023, untuk webinar dilaksanakan pada hari ini yaitu di tanggal 31 Maret tahun 2023. Kemudian untuk penjurian sudah dilakukan mohon maaf, untuk penjurian akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 April tahun 2023. Jadi pendaftaran sudah kita lakukan dari mulai kemarin ya Sobat Sibi, hingga nanti pelaksanaannya setelah dari webinar ini selesai, kita akan mulai pelaksanaan besok sampai 21 hari ke depan, seperti itu. Oke, untuk ketentuan challenge nih, peserta segala jenjang untuk anak, siswa, guru, orang tua, dan pegiat literasi. Untuk follow akun Instagram @cb_kemdikbud. Wajib ya, ini Sobat CB. Kemudian untuk pelaksanaannya yang sudah dijelaskan di slide awal, yaitu pada tanggal 1, mulai besok sampai 21 hari ke depan, 1 sampai 21 April tahun 2023. Nah, untuk tema bacaannya kita ada 3 minggu nih Sobat Sibi. Jadi untuk yang minggu pertama pada tanggal 1 sampai 7 April, Sobat Sibi bisa memilih buku model non-teks Sibi, itu wajib. Kemudian untuk minggu kedua pada tanggal 8 sampai 14 April, Sobat Sibi memilih buku non-teks lainnya di Sibi. Kemudian untuk minggu ketiga pada tanggal 15 sampai 21 April, buku yang paling disuka. Jadi Sobat Sibi bisa memilih, apapun buku yang disuka atau mungkin Sobat Sibi punya nih sayangan yang ada di rumah, jadi bisa dibacakan pada minggu ketiga tanggal 15 sampai 21 April. Kemudian setelah itu Sobat Sibi juga bisa mengupload kesan selama 21 hari membaca nyaring. Kemudian untuk buku berbab atau jenjang C ke atas, satu bab cerita dihitung satu challenge. Membaca nyaring tidak harus selesai kok, gitu. Oke, untuk Instafeed atau Reels, kualitas minimal 5
4080 kali 680 piksel. Kemudian yang kedua, suara terdengar jelas dan asli, tidak menggunakan filter atau tidak menggunakan AI. Kemudian yang ketiga, boleh berupa one take video. Yang keempat, durasi maksimal 3-4 menit atau 3 feeds carousel. Kemudian captionnya ini bisa seperti ini ya Sobat CB yang sudah tertera, jadi harus wajib menggunakan hashtag RedAlertCB1. Jadi setiap hari akan berbeda angka sampai ke hari 21. Red Alert CB1, Red Alert CB2, sampai Red Alert CB21. Kemudian judul buku, penulis, ilustrator, kesan membacanya seperti apa, dan dicantumkan lagi hashtag di bawahnya, hashtag Sobat CB Membaca, hashtag CB Red Alert Challenge, CB-nya besar semua, hashtag 21 hari membaca nyaring CB, hashtag Merdeka Belajar, hashtag buku bacaan bermutu, hashtag membaca nyaring. Kemudian jangan lupa tag Instagram kami @cb_kemdikbud, @litbangdikbud, @kemdikbud.ri. Oke, contohnya seperti ini nih Sobat CB. Hashtag Red Alert CB3, berarti pada hari ketiga ya Sobat CB, untuk judulnya Coba Dulu Tora, pada bab 1, penulis Sri Sarastuti, ilustrator Hutami Dwi, kesannya, wah ternyata menahan untuk tidak buang air besar itu tidak benar. Harus membiasakan makan sayur dan tidak boleh malas bergerak jika tidak ingin seperti Tora. Hashtag Sobat CB Membaca, hashtag CB Red Alert Challenge, hashtag 21 hari membaca nyaring CB, hashtag Merdeka Belajar, hashtag buku bacaan bermutu, hashtag membaca nyaring. Oke, untuk kriteria penilaian video nih Sobat CB. Yang pertama, membaca nyaring selama 21 hari berturut-turut dengan buku sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya Sobat CB. Ada minggu pertama, minggu 2, dan minggu ketiga. Kemudian untuk caption sudah sesuai dengan ketentuan tadi. Yang ketiga, bacakan dengan suara yang jelas terdengar, intonasi dan ekspresi mengikuti alur cerita. Kemudian yang terakhir, terdapat jeda di halaman buku cerita yang menarik dan diperlukan untuk mengajukan pertanyaan yang membantu pemahaman cerita. Bercakap-cakap dengan anak ya, seperti itu. CB, akses dimanapun, kapanpun. Baca buku yuk. Terima kasih. Oke, jangan lupa akses di Instagram kami juga, Sobat CB, @cb_kemdikbud, dan juga di web kami, buku.kemdikbud.go.id. Oke, untuk materi dan info teknis akan dibagikan melalui WhatsApp group ya, Sobat CB. Oke, kemudian untuk rekaman video Zoom ini akan diunggah di YouTube CB. Untuk informasi lebih lanjut bisa pantau medsos CB dan WA group Red Alert CB. Oke, seperti itu. Baik, Sobat CB, apakah sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan? Jadi bisa nanti disampaikan pada kolom chat, yang pastinya Sobat CB nanti bisa menyertakan hashtag tanya CB. Jadi teman-teman, Sobat CB semuanya bisa mencantumkan hashtag tanya CB ketika ingin menanyakan, kita akan memilih 3 pertanyaan dari teman-teman. Boleh ditujukan kepada Bu Rosi Setiawan atau dari tim teknis pusat perbukuan. Dan ketika kita menunggu pertanyaan dari Sobat CB semuanya, kita akan menayangkan satu video contoh membaca nyaring. Kita saksikan bersama-sama, inilah videonya. Oke, mungkin banyak yang penasaran ya Sobat CB ya. Membaca nyaring ini yang bagaimana, yang seperti apa? Nah, kali ini kita masih menunggu nih videonya nih, video membaca nyaring. Oke, bisa sambil mungkin ada gambaran nih membaca nyaringnya seperti apa ya besok. Mungkin beda-beda nih selama 21 hari, seperti itu. Oke, kita masih menunggu video yang akan ditayangkan.
Masih mute, Mbak. Halo, saya Rosi Setiawan. Hari ini akan membacakan sebuah buku yang berjudul Monster dan Biskuit Ajaib yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tria Dwi P. Kita lihat, ada apa di dalam buku ini? Hah, ada seorang gadis kecil. Mau jadi Rara? Siapa yang mau jadi monster? Halo, saya Rosi Setiawan. Hari ini akan membacakan sebuah buku yang berjudul Monster dan Biskuit Ajaib yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tria Dwi P. Kita lihat, ada apa di dalam buku ini? Hah, ada seorang gadis kecil. Kecilnya kepada mama. Siapa yang mau jadi Rara? Saya. Siapa yang mau jadi monster? Oke, wow, baik. Luar biasa sekali ya contoh yang sudah
contoh yang sudah diberikan tadi, jadi Sobat Sibi bisa ada bayangan nih bagaimana nanti membaca nyaringnya selama 21 hari ke depan. Nah, oke, kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari Sobat Sibi dan kita pilih 4 ya Sobat Sibi. Kita pilih 4 pertanyaan yang akan dijawab langsung pada hari ini. Oke. Untuk video tadi akan di-share di grup WA ya Sobat Sibi ya. Oke, agar Sobat Sibi juga bisa, memulai ulang lagi videonya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita akan bacakan pertanyaannya dulu dari Gina. Selamat pagi, izin bertanya, teknis read aloud untuk usia anak SMP dan SMA yang notabene bukunya full text, itu bagaimana ya baiknya? #tanya Sibi. Bolehkah kami mendapatkan materi narasumbernya? Oke, jadi untuk full text untuk usia anak yang SMP ini tadi sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi Sobat Sibi bisa memilih dan memilah, bagian mana saja yang harus dibacakan. Bacanya tidak harus selesai kok. Jadi boleh, sekreativitas mungkin dari Sobat Sibi memilih teks mana nih yang akan dibacakan dan, sesuai dengan waktunya yang sudah kita jelaskan, yang sudah kami jelaskan di awal, maksimal 3 sampai 4 menit. Jadi sekreatif dari Sobat Sibi saja memilih bacaan yang mana nih yang mau dibacakan. Jadi tidak harus selesai, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Novia Sara, #tanya Sibi. Bertanya kepada Bu Rosi, izin bertanya bagaimana teknis membaca nyaringnya jika sekarang anak sudah bisa membaca sendiri untuk usia 7 tahun. Oke, bisa langsung direspon oleh Ibu Rosi? Ya, Silahkan. terima kasih. Secara teknis, tadi kalau anaknya sudah bisa baca, berarti kita menunjuk teks yang ada di dalam buku. Berbeda dengan kalau anaknya belum bisa baca. Jadi kalau anaknya belum bisa baca, kita menunjuk gambar pada saat kita membacakan buku. Nah, yang perlu diingat teman-teman ketika membacakan buku, karena ini adalah read aloud, adalah membacakan nyaring, jadi kita harus membaca teks yang ada di dalam buku. Tetapi tadi bahwa membacakan buku bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab, dialog. Jadi di sela-sela kita membacakan teks, kita harus jeda sejenak untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kualitas mengajukan pertanyaan ini, tadi di akhir paparan saya, justru yang membangun pemahaman anak. Jadi, pertama-tama mungkin belum terbiasa orang dewasa mengajukan pertanyaan, tetapi seiring bertambahnya waktu, pengalaman kita membacakan buku, justru tanya jawab inilah yang harusnya ditingkatkan. Ya, jadi kalau anaknya sudah bisa baca, tetap aja dibacakan, tetapi kita menunjuk teks yang ada, kemudian berinteraksi, dan membuat membacakan nyaring ini sebagai latihan. Karena membaca itu adalah keterampilan. Ya, kalau keterampilan ini memang harus dilatih. Semakin sering anak membaca, akan semakin lancar dan semakin fasih ya, anak untuk memahami apa yang ada di dalam bacaan. Begitu Mbak Devi. Semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Rosi atas penjelasan dari pertanyaan yang kedua. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga dari M. Zakaria, #tanya Sibi. Saya pernah membacakan cerita untuk anak saya yang sering minta dibacakan ulang hingga ia hafal ceritanya. Nah, ketika saya bacakan ulang cerita tersebut, anak saya suka menirukan dialog sebelum dialog itu saya bacakan. Apakah hal ini positif bagi anak? Terima kasih. Bisa langsung direspon oleh Ya, Ibu Rosi? Disilakan. sangat positif. Karena itu adalah tujuan dari membacakan buku. Ya, jadi anak akan senang. Ya, ini kan terlihat ya, anak akan mulai belajar membaca
dari hafal. Dan ingat teman-teman, ketika kita mulai membacakan nyaring, akan terjadi tuh, anak minta dibacakan berulang-ulang buku yang sama. Ya, sampai akhirnya nanti dia hafal. Ya, tadi kan itu memang natural yang akan teman-teman hadapi. Nah, ketika anak hafal, bahkan intonasi suaranya juga mengikuti intonasi suara ketika kita membacakan buku, itu adalah salah satu capaian yang positif dari kegiatan membacakan buku. Nanti akhirnya dia akan mulai hafal dulu tuh beberapa kata-kata yang sering didengar. Nanti kalau dia bertemu dengan buku lain, ada kata-kata yang tadi dia sudah hafal, dia sudah bisa baca gitu. Dan ini adalah salah satu proses dari keajaiban membacanya. Baik, terima kasih banyak Bu Rosi atas penjelasannya. Izin saya bacakan untuk pertanyaan yang terakhir atau yang keempat dari Haira. Untuk read aloud-nya harus bersama anak atau hanya video pembacanya saja? Hashtag tanya Sibi. Oke, untuk Kak Haira, jadi memang untuk video nanti membaca nyaring tidak wajib dengan anak, tetapi alangkah lebih baiknya jika mungkin bisa bersama dengan anak. Jadi akan terjadi interaksi nih dari Sobat Sibi membacakan nyaring buku ceritanya dengan interaksi bersama dengan anaknya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin bisa bersama dengan anak, karena jangan lupa nih Sobat Sibi, kita mencari 3 juara band favorit, seperti itu. Jadi sebisa mungkin Sobat Sibi bisa memberikan yang terbaik pada 21 tantangan membaca nyaring ini. Baik, begitu Sobat Sibi, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kita ingin sekali nih membacakan semua pertanyaan dari Sobat Sibi, tapi karena keterbatasan waktu, jadi Sobat Sibi bisa menanyakan atau nanti kita akan rangkum ya semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Nantinya akan kita jawab melalui grup WA. Jadi dipastikan semuanya Sobat Sibi yang ada di sini pasti sudah masuk pada grup WA dan nantinya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada sesi kali ini akan dijawab di grup WA. Seperti itu Sobat Sibi. Baik Sobat Sibi, sebelum kita berada pada ujung acara, kita akan menyaksikan pengarahan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Pusat Perbukuan Supriyatno yang akan membuka resmi acara pada hari ini sampai 21 hari ke depan nanti. Kepada Bapak Supriyatno disilahkan. Baik. Kita masih menunggu Bapak Supriyatno untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan ya Sobat Sibi. Oke, mungkin di sini oke, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sesuatu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Setiawan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi agenda kita pada pagi hari ini dalam rangka webinar tantangan 21 hari membaca nyaring. Berdasarkan laporan dari teman-teman, sudah lebih dari 300 peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Sibi, salah satu metode yang baik untuk mengenalkan anak terhadap buku dan budaya membaca adalah dengan metode membaca nyaring oleh perancah. Ada 3 aspek yang saling berhubungan dalam kegiatan membaca nyaring ini, yaitu adanya buku bacaan yang bermutu,
perancah dan audiens. Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, sangat penting kita memperhatikan perjenjangan buku, panduan perjenjangan buku dalam memilih buku yang sesuai untuk kita baca. Metode membaca nyaring ini memberi banyak nilai positif dalam hal ini adanya interaksi yang baik antara orang tua dan anak sebagai audiens yang didukung dengan bahan bacaan yang bermutu. Namun pada jenjang yang lebih tinggi tentunya interaksi pada 3 aspek ini menjadi dapat lebih fleksibel. Akan sangat banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dalam kegiatan membaca nyaring ini. Pusat perbukuan selalu mendukung praktek baik pengembangan literasi dengan menyediakan buku-buku yang bermutu, yang murah dan juga merata. Sobat CB yang berbahagia dapat menggunakan buku-buku yang ada di platform CB, dan jangan lupa sering-seringlah berkunjung ke laman CB dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya buku-buku yang telah tersedia di platform CB. Semoga dengan adanya tantangan 21 hari membaca nyaring ini, Sobat CB dapat menyebarluaskan praktek baik literasi di lingkungan masing-masing, terutama di keluarga masing-masing. Memang butuh usaha yang lebih keras untuk melakukan tantangan ini. Tapi saya yakin dengan niat baik, Sobat CB pasti bisa melakukannya. Baik, Sobat CB, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tantangan 21 hari membaca nyaring resmi dibuka. Selamat menikmati momen membaca nyaring dan semangat mengikuti tantangan 21 hari membaca nyaring. Membaca buku itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan. Baik, Sobat CB semuanya, izin mengingatkan bahwasanya Sobat CB bisa mengakses buku-buku yang sudah sesuai dengan ketentuan tadi ya di minggu pertama dan minggu kedua ada di laman CB kami, yaitu di buku.kemdikbud.go.id. Bisa langsung diakses secara gratis di web tersebut ya Sobat CB. Oke, kemudian mengingatkan kembali untuk Sobat CB mengisi presensi pada hari ini. Nanti juga akan di-share di grup dan sudah di-share pada kolom chat webinar hari ini. Kemudian video materi, kemudian pertanyaan yang belum terjawab juga akan dijawab pada grup WhatsApp yang sudah tergabung ya. Jadi Sobat CB sudah dipastikan bergabung pada grup WhatsApp, nanti akan dijawab pada grup tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Sobat CB. Luar biasa ceria sekali pada hari ini. Semoga Sobat CB semuanya semakin semangat nih untuk menjalankan tantangan 21 hari membaca nyaring. Jadi ditunggu nih video-videonya selama 21 hari membaca nyaring ya Sobat CB ya. Jangan lupa hashtag-hashtagnya juga dicantumkan selama penguploadan video. Oke, lakukan yang terbaik Sobat CB. Akan ada hadiah yang menarik. Kita tunggu semangatnya dari Sobat CB. Baik, saya Sistia Devi Apriliana selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan perbuatan atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir salam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.